Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang. Perkenalkan, nama saya Naswa Duyama Fawas. Saya Syakila Eda Febrianindita. Dan saya Saka Binaya Rajendra. Kami akan menemani sobat semua untuk berkeliling mengenal budaya Nusantara bersama SDN Ngalian 03 dalam acara Dunia Si Kecil di RRI Pro 1 Semarang. Dengan tema yang spektakuler, yakni Sekolah Nusantaraku. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, saya mau tanya nih, sudah tahu SDN Ngalian 03 belum? Nah, sebelum kita saksikan keseruan berkeliling Nusantara, Sobat Alisa akan spill sedikit tentang profil sekolah kami. Alisa, boleh dong langsung dijelaskan? Terima kasih Sobat Eno. Jadi, awal berdirinya SD Negeri Ngalian 03 dulu bernama SD Negeri Ngalian 07, satu kampus dengan SD 01, 04, dan 06 yang dipimpin oleh Bapak Supratisno. Kemudian kita berdiri sendiri karena telah mendapat tempat di Jalan Nusmasari Utara nomor 4. Wah, lumayan panjang ya perjalanannya. Oh iya, kalau boleh tahu nih Alisa, perkembangan apa lagi sih yang didapatkan SDN Ngalian 03? Baik, di tahun 2016, Badan Akreditasi Nasional telah memberikan sertifikat akreditasi dengan peringkat A atau amat baik kepada SD Ngalian 03. Dan dari awal berdirinya SD Ngalian 03 juga sudah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah. Hingga saat ini yang menjabat sebagai pimpinan adalah Ibu Hajah Murkilah SPD. Tentunya semua pimpinan membawa peran dan prestasi yang baik dan lebih baik kepada SD Negeri Ngalian 03. Baik, terima kasih ya Sobat Alisa. Oh iya, kira-kira dari perjalanan yang begitu panjang, prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan SDN Ngalian 03? Nah, pertanyaan yang tepat sekali Eno. Kali ini kita semua juga sudah kedatangan narasumber istimewa nih. Ada Rehan, Airin, Naswa, Ayu, Kansa, dan juga Faranisa yang kelihatannya sudah membawa piala dan medali yang banyak sekali. Jadi penasaran nih, juara apa saja dan giat apa saja yang mereka lakukan. Baik, untuk Rehan dan Airin yang meraih juara pertama lomba petani cilik tingkat Kota Semarang. Wah, selamat ya. Bisa ceritakan bagaimana sih pengalaman dan giat kalian mengikuti lomba ini? Terima kasih Saka. Jadi, lomba petani cilik dan remaja tani mengajarkan kami banyak hal tentang pertanian dan bagaimana cara menjadi petani yang baik, bermanfaat bagi bangsa ini. Tak lupa, saya dan Airin harus mepresentasikan bagaimana cara menanam tanaman dengan benar, merawatnya, dan menjaga lingkungan sekitar. Benar sekali Rehan, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di perlombaan ini. Seperti salah satunya tentang ketahanan pangan untuk masa depan yang akhir-akhir ini juga sangat digencarkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Pengalaman ini sangat menyenangkan dan berhasil menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kami tentang dunia pertanian. Untuk kesulitannya sendiri, mungkin terpotongnya waktu belajar. Terkadang ada event-event yang mengundang kami duta petani cilik di hari-hari sekolah, sehingga kita tidak bisa mengikuti alur pelajaran yang ada. Walau begitu, kita selalu mencari cara untuk mencegahnya.
Ya, benar sekali Airin. Biasanya kita mengatasinya dengan cara berkomunikasi kepada teman-teman, bertanya tentang materi yang tertinggal, dan alhamdulillahnya kami berdua cepat mencapai materi yang tertinggal. Wah, keren banget. Luar biasa Rehan dan Airin. Lanjut, kita punya Naswa Diama Fawas yang meraih juara di ESA atau Eagle Squad Award tingkat provinsi. Naswa, ceritain dong gimana sih perjuangannya meraih penghargaan ini? Terima kasih Eno. Untuk meraih penghargaan ini, saya harus menyelesaikan beberapa tantangan materi kepramukaan. Contohnya seperti ikatan, simpul, dan masih banyak lagi. Juga mengembangkan kepemimpinan di lingkungan pramuka. Tentu saja, perjalanan menuju kejuaraan provinsi ini tidaklah mudah, namun sangat berharga dan sangat menyenangkan. Kemudian saya juga meraih beberapa kejuaraan, dimulai dari kejuaraan di tingkat kecamatan Ngalian hingga kejuaraan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Wah, salut banget ya Naswa. Lanjut, kita punya Ayu Khaira Salsabila yang menjadi juara lomba lari tingkat provinsi. Ayu, gimana sih persiapannya untuk lomba ini? Terima kasih Saka. Persiapannya saya harus berlatih setiap hari dan menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, mental juga sangat penting. Alhamdulillahnya saya mendapatkan juara di lomba juara 1 SAC 2023 lari 60 meter tingkat Jawa Tengah. Juara 2 Bandung Open atau SAP 2024 lari 80 meter tingkat nasional. Juara 1 kejuaraan nasional terbuka yang diselenggarakan di Jogja lari 4x400 meter tingkat nasional. Wah, mantap. Jadi latihan yang keras itu tidak pernah mengkhianati hasil ya Ayu. Lanjut ada Kansa Dwi Ramadhani Subianto yang meraih juara di bidang Paskibra. Kansa, gimana sih perjalananmu bisa sampai sejauh ini? Terima kasih Eno. Awalnya saya ikut latihan Paskibra karena ingin memperkuat fisik dan mental. Saya harus banyak berlatih baris berbaris dan juga menghafalkan variasi formasi. Selain itu, kita juga harus menjaga kekompakan dan kerjasama tim. Semua kerja keras itu membuat saya lebih disiplin, menambah pengalaman, dan tentunya lebih percaya diri. Sampai akhirnya bisa menjadi sang juara. Alhamdulillah. Wow, keren banget. Paskibra itu kan butuh kerja keras dan kedisiplinan yang tinggi. Dan yang terakhir ada Faranisa yang baru saja menjadi juara Olimpiade Matematika. Faranisa, gimana sih cara kamu bisa menang di lomba ini? Terima kasih Saka. Saya sering latihan soal-soal matematika, terutama yang lebih sulit, dan juga mengikuti bimbingan belajar. Saya senang sekali tantangan di soal-soal matematika. Jadi saya lebih semangat untuk terus belajar. Wah, hebat sekali Faranisa. Memang matematika itu bisa jadi sangat menyenangkan kalau kita fokus dan berlatih dengan tekun. Wah, kita sudah dengar cerita-cerita seru dari teman-teman kita yang berprestasi. Semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman yang mendengar podcast ini. Amin. Oh iya, terakhir nih sobat semua, bagaimana sih kesan dan pesan kalian selama sekolah di SDN Ngalian 03? Dan kira-kira punya tagline khusus gak sih sobat semua? Boleh dong ditunjukkan. Baik, selama kita sekolah di SDN Ngalian, begitu banyak hal positif yang ditanamkan pada diri kami. Melalui 7 kebiasaan anak hebat dan juga penanaman karakter yang setiap hari selalu diberikan kepada kami. Dan untuk tagline penyemangat tentunya ada dong. Kita lakukan bersama-sama yuk teman-teman. Ayo. Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Oi, oi. Oi, oi. Ngalian 3. Keren, kreatif, energik, religius, empati, nasionalis. Ngalian 3. jaya. Wow, keren dan luar biasa ya prestasi dan motivasi dari Sobat SDN Ngalian 03. For your information ya Sobat Nusantara semua,
Untuk tahu lebih detail tentang SDN Ngalian 03, sobat semua bisa mengunjungi profil kami di Google dan sosial media, di IG atau TikTok @SDN Ngalian 03. Lanjut ya sobat semua, setelah ini kami akan mengajak sobat semua berkeliling Nusantara nih. Jadi nggak sabar ya melihat apa saja kreasi dan budaya Nusantara yang ada di SDN Ngalian 03. Jadi pastikan kalian tetap duduk manis dan menikmati acara sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita mulai acara hari ini. Penampilan pertama akan dibuka dengan pembacaan puisi oleh sobat dari kelas Aceh. Kita sambut dengan meriah Arik, Arsa, Nada, Cinta, dan Isna dengan puisi berjudul Tsunami dan lagu Indonesia Menangis. Selamat menyaksikan. Tsunami karya Ahmad Saihu. Di pantai yang dulu sunyi, kini gelombang datang, menghempas segala tanpa ampun, tanpa tawa. Aceh, negeri megah, duka merajai harapan. Tsunami menjelma, merenggut ratusan ribu nyawa. Dahsyatan tsunami Mengukir luka yang dalam, meninggalkan jejak pilu dalam alunan waktu. Namun dari reruntuhan tumbuh kekuatan yang tulus. Aceh tetap berdiri dengan semangat yang teguh. Kita kenang tsunami sebagai pelajaran berharga akan kebersamaan dalam duka dan kesulitan. Hadirkan harapan dalam setiap langkah ke depan, agar Aceh tetap berseri meski dalam kenangan yang terpahat abadi. Marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung benda, terjelas seluruh dunia. Mungkin kau abaikan, tak ku dengarkan peringatan. Sakiti yang kau sampai berut bumi, maafkan kami ya Rabbi. Pemilik semesta, biarkanlah kami sosok matahari. Engkau orang asing, ampunilah besar. Memang semua ini kesalahan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolonglah kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolonglah kami. Wah, luar biasa. Penampilan yang bagus sekali ya Sobat Nusantara. Betul Naswa, sangat keren nih kerjasamanya.
Jadi, sekedar informasi nih, Sobat dan pemirsa RRI Persatu Semarang. Di SDN Ngalian 03 ada program Lincah Literasi Bocah guna mengembangkan bakat minat siswa dalam kegiatan tersebut. Selain itu, masih ada banyak ekstrakurikuler loh. Contohnya seperti pramuka, rebana, paskibra, seni, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Oke, terima kasih ya untuk kelas Aceh. Hai, pasti banyak yang tidak sabar nih dengan penampilan berikutnya. Sekarang kita akan mendengar dan menyaksikan sebuah dongeng drama menarik yang akan diperankan oleh sobat kita dari kelas Sumatera Utara. Drama ini berjudul Legenda Danau Toba. Sepil sedikit ya. Jadi danau ini asal mulanya dulu ada seorang petani yang bernama Toba sedang memancing hingga bertemu dengan kekasih hatinya yang merupakan seekor ikan. Wah, kok bisa ya Sobat Nusantara? Ups, jadi penasaran deh. Ya udah, yuk langsung kita saksikan bersama cerita drama dari adik-adik kita kelas Sumatera Utara. Mari kita panggil Raska, Albi, Tama, dan Syakila. Legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu di wilayah Sumatera Utara hidup seorang petani yang bernama Toba. Suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai dengan perasaan gembira. Ya Tuhan, mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Beberapa saat setelah kait dilemparkan, hal tersebut bergoyang-goyang. Terima kasih Tuhan karena sudah memberikanku ikan yang besar. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkap oleh Toba. Di mana ikanku? Apakah dia dimakan kucing? Tunggu, kau sudah memakanku. Suara siapa itu? Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sepertimu. Aku telah dikutuk menjadi seekor ikan. Benarkah? Tentu saja. Perkenalkan, namaku Toba. Mari kita lekas pulang. Tunggu, Toba. Ada satu hal yang harus kamu rasakan tentang asal-usulku seekor ikan. Percayakan semua itu kepadaku. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka sebagai sepasang suami istri. Setahun kemudian, kebahagiaan dan putri bertambah karena putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Di mana makan untukku, Mak? Sudah ku taruh meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Mak, sebenarnya aku masih lapar. Ya sudahlah, aku bermain saja. Ah, Mak ini selalu menjaga Samosir. Ya sudahlah, Mak, bikinkan aku makanan saja. Tunggu, aku akan membuatnya. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Sampai suatu ketika, Toba tidak menahan amarahnya. Samosir, Ada apa, Mak? bantu Mak Samosir bawakan bekal ini ke bapakmu. Kasihan dia sudah menunggu. Ah, Mak sajalah yang pergi. Mak sedang memasak Samosir. Dapat antar bekal ini ke bapakmu, nanti bapakmu marah. Sini, Mak. Dari awal Samosir memang sudah aku tidak makan berniat sajalah. mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Ini, Pak. Terima kasih. Loh, kok kosong? Di mana makanan ini? Sudah aku habiskan, Pak. Samosir, dasar kau ikan yang ragus. Mengapa kau menangis, Nak? Benarkah kau adalah ikan? Siapa yang berbicara kepadamu? Bapak berkata kau adalah ikan. Benar sekali kata bapakmu. Makmu adalah seekor ikan. Sekarang kau pergilah ke puncak menaik pohon yang tinggi. Baik, Mak. Huhahaha. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Sekarang harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai. Cepatlah kau pergi ke sungai.
Setibanya putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guru yang melanggar putri. Yang lama-kelamaan menjadi kenangan besar yang di kemudian hari dikenal orang-orang menjadi Danau Toba. Dan pulau kecil yang berada di tengahnya dinamai Pulau Samosir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren bukan sobat semua? Bagaimana? Kisah legenda yang baru saja kita dengarkan dan tentunya di Nusantara kaya ini masih banyak hal-hal serupa dan lebih menarik untuk kita dengarkan dan kita lihat. Nah, kali ini ada teman sekelas kita dari kelas Sumatera Barat. Mereka akan menyanyi dan membaca puisi loh. Baca puisi itu tidak mudah loh Sobat Nusantara. Dalam membaca, kita perlu menjiwai puisi yang kita bacakan dan membawakannya dengan penuh penghayatan. Seperti temanku yang akan tampil berikut ini. Kita panggil yuk. Afkar, Airin, Eno, Anggita, dan Naswa dengan puisi yang berjudul Bundo serta lagu Ayam dan Lapeh. Sayangmu indah tak mungkin kaganti jo apapun juo. Walau bumi jo langit kau jadi saksi, ai mato tetap manitia juo. Bunda, bayang-bayang wajahmu nan elok, senyum manis nan selalu denai rindu. Walau ragamu indah di sisi, Awak tak gitu.
luar biasa. Saya sampai terharu mendengar lagu dan puisi yang dibawakan oleh teman kita ini. Setelah tadi kita mendengar lagu dan puisi, sekarang saatnya kita menikmati keindahan budaya lokal DKI Jakarta. Apa sih budaya lokal itu? Kita ini kan orang Indonesia yang tinggal Pulau Jawa. Artinya sudah seharusnya kita mengenal budaya di daerah kita. Nah, kali ini ada Najib, Gifari, Asna, dan Amira yang akan menampilkan salah satu budaya Betawi. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, betul sekali, berbalas pantun. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Silahkan. Jalan-jalan ke pasar Jumat. Pulangnya muter lewat Kramat Jati. Ayo datang dengan segala hormat. Mohon diterima dengan senang hati. Ke pasar pagi beli lemari. Lemarinya isi tumpukan jerami. Maksud hati mau ngenalin diri. Biar terjalin tali silaturahmi. Jalan-jalan sama Bu Atu. Cakep. Harus ekor angsa. Cakep. Mari kita berbalas pantun. Cakep. Kan budaya bangsa. Iya. Main ke Monas sama Bu Atu. Cakep. Bekalnya sayur sawi. Cakep. Mari kita lestarikan budaya pantun. Cakep. Bagian dari budaya Betawi. Makan roti jangan sambil berlari. Cakep. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Cakep. Bersihkan hati, sucikan diri. Cakep. Sambut Ramadan sebentar lagi. Naik bajai ke Tanah Abang. Beli baju buat lebaran. Kalau hidup mau tenang, saya yakin bersabarin dari kemarahan. Layar perahu boleh ditariki. Cakep. Baru boleh dibeliin. Cakep. Biar kata kita orang miskin. Cakep. Waktu jangan ditinggalin. Iya. Burung perkutut terbang tinggi. Cakep. Saat di atas ranting. Cakep. Jangan lupa jaga diri. Cakep. Kumpulin amal buat bekal nanti. Ngomong bukan sembarang ngomong. Ngomongi balas pantun ning abang. Kalau emang aneh banyak ngomong, aneh minta maaf ya ning abang. Wow, keren banget kan? Budaya kita memang luar biasa. Bagaimana orang bisa berbalas pantun dengan begitu lancar dan menyenangkan? Itulah anugerah seni terindah dari jutaan kreasi Nusantara. Oh ya Sobat Nusantara, saya juga punya pantun nih. Ke alun-alun di tengah kota. Cakep. Bangunannya sangatlah megah. Cakep. Selesai sudah pantun dari Jakarta. Cakep. Mari kita lanjut ke Jawa Tengah. Iya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, dari berbagai penampilan tadi tentunya mencerminkan bahwa Nusantara sangatlah kaya dan luas. Dan hebatnya kita semua bisa bersatu padu dalam kebinekaan. Nah Sobat Nusantara, bicara soal kerukunan, kali ini ada adik-adik kita dari kelas Jawa Tengah nih yang akan mengkolaborasikan nasihat, gerak, dan karya dengan pitutur luhurnya. Yuk kita panggil Anin, Akselo, Ashifa, Aska, dan Alesa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ala nikmatillah
La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Solawat dan salam marilah bersama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk yang mendapat syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara tentang Sekolah Nusantara, sebuah konsep dari SDN Ngalian 03 yang merujuk pada semangat kebersamaan dalam mendidik anak bangsa. Sebagai perwujudannya, di SDN Ngalian 03 bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang kaya dan menghargai adanya perbedaan. Nusantara adalah tanah yang luas dengan beragam suku, bahasa, dan tradisi. Oleh karena itu, bersekolah di SDN Ngalian 03 diharapkan dapat menjadi tempat yang memadukan pendidikan karakter, kecerdasan intelektual, serta kecintaan terhadap budaya tanpa mengurangi esensi dalam menganut agama masing-masing. Melalui sekolah ini pula, kita para siswa sebagai generasi muda Indonesia diharapkan dapat mencintai dan melestarikan warisan nenek moyang, utamanya pitutur luhur di tanah Jawa. Dikatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Beri tepuk tangan untuk sobat dari Jawa Tengah. Wah, keren-keren semua ya kolaborasi seni dan dakwahnya. Masih di dekat dengan Jawa Tengah nih sobat Nusantara. Kira-kira kita lanjut ke daerah mana ya? Yap, betul sekali. Setelah ini akan ada penampilan tunggal dari adik Bisma Jala Nurul Aini dari kelas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada adik Aini, waktu dipersilahkan. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta
jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku, ya Jakarta diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. DA ini bagus sekali suaranya. Untuk bisa menyanyi dan hafal seperti ini, pasti latihannya super ketat ya. Betul sekali Naswa. Pastinya setiap hari harus mengupdate penampilannya. Keren, Dek. Terima kasih ya untuk penampilan yang luar biasanya. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang, kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Yogyakarta, sekarang kita mau beralih lagi nih ke provinsi asal reok Ponorogo. Tepatnya ke provinsi Jawa Timur. Untuk itu, mari kita panggil Kenan, Arya, Arimbi, Cila, dan Mikaela dari kelas Jawa Timur dengan tari Jaranan. Selamat menyaksikan. Jaranan. Jaranan merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kediri. Meskipun berasal dari Kediri, nyatanya kesenian ini juga terkenal di beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Tunggul-Agung, Nganjuk, dan Banyuwangi. Seni jaranan dikatakan berasal dari Kediri, karena menurut pada sejarahnya ada banyak versi tentang sejarah seni jaranan. Mengikuti perkembangan zaman, kini ada pertunjukan seni jaranan yang memasukkan unsur modern di dalamnya. Walaupun ada unsur modern, tetap saja tidak meninggalkan hakikat aslinya. Jenis pertunjukan seni jaranan tersebut ialah jaranan Santerewe. Dalam pertunjukannya, musik tradisional dipadupakan dengan musik dangdut. Adanya musik dangdut inilah yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk menontonnya. Ronggo Arsito mahir memainkan jatilan karena sering berkumpul dengan para warok Ponorogo dibandingkan belajar di pondok. Sehingga Ronggo Warsito yang memiliki paras rupawan menjadi idola para warok dan mendapatkan kasih sayang serta diajarkan tentang kesenian jatilan. Untuk mengembangkan kesenian jatilan atau jaranan ini yang ada di Kediri, para seniman yang mantan gemblak belajar tari jaranan ke Tunggul-Agung yang merupakan penghasilan dari perkumpulan jaranan Tek Ponorogo atau Reok Tek Ponorogo. Seniman jaranan Kediri merasa memiliki jaranan sepenuhnya karena pada alur kisah jaranan menceritakan pula kerajaan Kediri, sehingga menganggap bahwa kesenian jaranan berasal dari Kediri untuk menutupi adanya sejarah hubungan bahwa banyak remaja Kediri era kolonial dijadikan gemblak seorang warok dari Ponorogo. Padahal
Mula adanya kesenian jaranan di Kediri karena banyaknya remaja Kediri diambil asuh oleh Warok dari Ponorogo sebagai gemblak. Sehingga dalam jaranan Kediri sangat familiar penyebutan Bopo untuk pawang yang sejarahnya seorang Warok mengasuh gemblak dari Kediri. Wah, seru sekali ya irama, joget, serta semangatnya. Betul sekali Naswa. Selanjutnya kemana nih? Ayo, kemana ya? Baik Sobat Nusantara, tidak terasa ya, tiba-tiba sudah di ujung timur Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan menyeberang nih, kira-kira kemana ya? Yap, betul sekali, kita akan ke Pulau Dewata, Bali. Untuk itu, mari kita panggil Yoko, Fajar, Pinkan, Salwa, dan Naila untuk menampilkan lagu Janger versi Pianika. Selamat menyaksikan. Wah, keren sekali ya penampilan sobat kita dari kelas Bali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bahwa begitu banyak budaya yang ada di Nusantara kita ini. Terima kasih ya atas penampilannya. Baik Sobat Nusantara, untuk mengakhiri perjalanan kita pada sore hari ini akan ada penampilan penutup dari kelas paling ujung Tirmu Nusantara. Kira-kira dari mana ya? Betul sekali. Penampilan kali ini dari kelas Papua, yakni penampilan storytelling The Lion and Mouse. Kepada Sobat Atar, Raya, Via, dan Bintang, panggung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Papua. SDN Ngalian 03. Today we would like to tell story about the lion and mouse. Once upon a time, the lion was sleeping under a tree. A little mouse jumped on him. The lion waked up, picked up mouse, and opened his mouth to eat him. Roar! Hey you little mouse! I'm sorry to wake you up. Please don't eat me. I can have you one day. Ha ha ha! That's funny. Go away before I change my mind. I will let you go. Suddenly, the hunter came. He wants to catch the lion. Ha ha ha! I saw a big lion. Let's catch it together, lion. I will catch you. Oh no! No! Help! Help! Help!
the lion was trapped in a hunter's net. Help! Help! Please somebody help me! Nobody will help you, lion. Ha ha ha! The mouse saw the lion and ran to help. The boss helper, the lion get out with his tool. Oh no! Dumb little mouse, run you guys. Lion and mouse got so fast together until fought the hunter. After arriving at the safe place. You are the little mouse, but you are a big help. Thank you. My pleasure, lion. The moral value is no acts of kindness, no matter how small, is ever worth it. Thank you. Pada suatu hari, seekor singa sedang tidur di babon. Seekor tikus kecil melompat ke atasnya. Singa terbangun menangkap tikus dan membuka mulut untuk makannya. Tapi si tikus menutup tidak makannya. Dia berkata dia akan menolongnya suatu hari nanti. Singa pun tidak makan tikus. Suatu hari dia terperangkap oleh pemburu. Si tikuslah yang menolong. Itu dengan cara menggigit taring. Akhirnya mereka bertobat dan saling menolong satu sama lain. Pesan dari cerita ini, tidak ada perbuatan baik sekecil apapun yang sia-sia. Tetap dan selalu berbuat baik ya teman-teman. Terima kasih. Wah, keren sekali ya penampilan dari kelas Papua. Sungguh kolaborasi drama yang dikemas dengan bahasa Inggris. Keren. Terima kasih ya untuk sobat dari Papua. Baik, selamat sore Sobat Nusantaraku semua. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah menginisiasi kegiatan ini. RRI Persatu Semarang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses. Juga kepada Ibu Haja Murkila SPD selaku Kepala Sekolah SDN Ngalia 03. Ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru, staf pengajar, dan semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan acara ini dengan begitu baik. Tentunya kepada Sobat Nusantara SDN Ngalia 03 yang telah tampil luar biasa menunjukkan bakat dan semangat mereka dalam menampilkan kebudayaan Nusantara. Para orang tua yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Acara ini memang sudah selesai, namun semangat yang ditunjukkan oleh para siswa-siswi SDN Ngalia 03 akan terus menginspirasi kita semua. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Amin. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Tetap subur dalam berprestasi ya le. Wassalamualaikum